Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, dan hari ini pun pertemuan kita ini atas nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah bergabung di majelis Zoom ya, melalui Zoom, dan juga majelis Kopi Udek yang hadir pada kesempatan hari ini. Kelihatannya kita masih terpengaruh oleh suasana penghitungan ini. Jadi hawanya itu masih hawanya pengen di rumah gitu ya. Hawanya Adam. Ya, alhamdulillah. Ya, kita doakan semoga ini berjalan dengan baik semuanya, penghitungannya juga ya. Dan bagaimana hasilnya ya nanti akan kita lihat bersama, karena tidak di majelis ini kita akan membahas hal yang seperti itu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita awali perjumpaan kita ini dengan membacakan surat Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaan dan mencurahkan hidayahnya kepada kita semua. Ala hadiniya wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu bisyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, mari sama-sama kita akan mengawali dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh guru kita Ki Muhammad Atali. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا
أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyyun wa nahnu ala zalika bina syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Hari ini kita berbicara tentang memantaskan diri kita di hadapan Allah. Kenapa ini terlontar atau menjadi topik pembicaraan kita? Ya karena ini adalah bagian sebenarnya dari upaya kita untuk selalu dekat dengan Allah. Nah, persoalannya bagaimana supaya kita ini pantas untuk dekat dengan Allah. Di pekerjaan saja itu ada tingkatan-tingkatannya. Dan setiap tingkatan ini biasanya memerlukan keahlian tertentu, memerlukan spek tertentu sehingga orang tersebut layak menempati posisi yang seperti itu. Nah, kita sebagai manusia ya tentu sangat berharap untuk selalu adanya peningkatan dari sisi prestasi, ya dari sisi pengalaman kerja, apa yang bisa kita dapatkan ya untuk memperoleh penghargaan yang terbaik. Nah, sehingga orang ya terpacu untuk selalu membenahi diri dan meningkatkan kemampuannya, baik itu bicara mengenai skill, ya soft skillnya, ataupun berbicara mengenai pendidikan. Ya makanya ada kemudian jenjang-jenjang pendidikan, ya mulai dari S1, S2 sampai S3. Dan sekarang kalau kita melihat karena begitu tingginya persaingan, maka pendidikan ini pun ya seolah-olah ya menjadi bagian yang tidak berarti apabila kita itu hanya lulus di S1 saja. Dan bahkan sekarang ini kalau ingin menjadi dosen ya itu tidak bisa dengan S2 gitu, bahkan dituntut untuk lulus menjadi S3. Padahal awal-awalnya mungkin ya kalau orang dulu S1 aja kelihatannya udah gagah banget tuh. Kuliah keren, wah lulusan dari sini. Nah sekarang ijazah itu tidak ada artinya begitu. Semakin berlomba, apalagi kalau bicara mengenai peluang, ya itu semakin kecil. Nah, bagaimana kemudian ya peluang kita untuk dekat kepada Allah? Apakah ini bisa ya kita bandingkan dengan apa yang kita dapatkan dalam kehidupan? Ya, kita berupaya baik itu melalui pendidikan tadi formal dan informal, ataupun pendidikan di dalam internal, ya. Karena ada seperti yang saya pernah sampaikan ya, seorang yang saya kenal sebagai guru kehidupan saya, Pak Hotman Zainul Arifin itu almarhum, beliau masuk di Citibank waktu itu kelulus SMA umur 19 tahun. Nah kemudian karena di dalam Citibank itu memang sistem internal ininya bagus gitu ya, dengan sistem spiral ya kalau seadanya untuk peningkatan karirnya.
sehingga dia bisa mencapai karir yang tertinggi sebagai seorang pribumi, yaitu sampai vice president pada umur 37 tahun. Artinya dia menempuh itu selama sekitar 18 tahun ya. Dia mencapai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, itu melalui pendidikan yang dilakukan oleh perusahaan itu sendiri, yang mengupgrade dirinya sehingga yang tadinya hanya lulusan SMA terus meningkat sampai kepada jenjang prestasi sebagai vice president. Nah, bagaimana kemudian kita kembalikan lagi di hadapan Allah? Apakah logika ini berlaku gitu? Ketika kita tahu ya bahwa inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang takwa. Nah, bagaimana kemudian menerjemahkan orang yang takwa tersebut gitu? Apakah otomatis ketika kita bicara misalkan, oh ini dia ustadz nih. Kalau ustadz sepertinya ya dia sudah ketakwaannya lebih tinggi dibandingkan orang awam. Nah, apakah seperti itu? Bagaimana sih orang mendapat nilai ketakwaan? Apakah ketakwaan itu berdasarkan profesi ataupun apa yang dia lakukan? Misalkan tadi ya, seorang kiai sudah otomatis takwanya lebih tinggi dan otomatis dia lebih dekat dengan Allah dan lebih diakui gitu, kredibel di hadapan Allah dibanding dengan seseorang yang ya barangkali dia tidak memiliki gelar pendidikan apapun dari sisi keagamaan. Nah, inilah yang akan kita gali gitu, sehingga ya kita akhirnya merasa yakin bahwa kita ini pantas gitu dekat dengan Allah. Ya, jangan sampai GR dekat padahal jauh gitu. Nah, inilah yang kita coba untuk gali dari guru kita pada malam hari ini. Silakan Ki Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ustadz Agus Sidwar yang sudah memberikan waktu, yang saya hormati segenap jamaah Zoomiyah dimanapun berada, Bapak-bapak majelis Kopi Uduk yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kembali kita bersama setelah masa-masa kita baru saja kemarin berpesta demokrasi, dan tema ini pun sebenarnya keluar bukan hanya karena sebab berkaitan dengan pesta kemarin, tapi juga berkaitan dengan seluruh aspek kehidupan manusia yang sebenarnya setiap kita dituntut untuk terus mengarah maju ke depan pada setiap jalur perintah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tentunya judul ini pun selalu kita angkat tinggi dari segi makna dalam redaksi judul itu sendiri, karena manusia bisa dibohongi, ya, manusia bisa ditipu, tetapi kalau sudah judulnya memantaskan diri di hadapan Allah, ini bahasa halus dari perintah-perintah yang memang seharusnya sudah dilakukan oleh umat, ya, sebagai umat Nabi dan hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau hebat apa kita menutupi depan manusia, karena Allah yang Maha tahu, ya. Dan tema ini setelah kita mengetahui bahwa ada poin-poin untuk bisa pantas di hadapan Allah, ya, tidak hanya pada satu target tujuan saja. Misalnya ingin supaya hajatnya dikabul, terus ingin selesai urusan-urusan dan musibah-musibahnya, atau ada cita-cita ingin supaya lulus pada satu ujian tertentu, atau yang baru kemarin, ya, ingin mendapatkan pemimpin yang dimaui oleh rakyat.
Dari setiap itu ternyata landasan utamanya tetap ada ayatnya yang sudah tadi saya baca. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya penduduk negeri itu beriman, bertakwa, ya niscaya Allah bukakan keberkahan. Al barakatuh hiya azyadatu fil khair, berkah adalah tambahan kebaikan. Jadi tambahan kebaikan datang kepada seseorang yang sudah baik dan benar. Kalau datangnya kepada orang yang belum baik dan belum benar, bukan berkah. Dan kita sendiri pun jadi tahu yang datang kepada kita itu berkah atau bukan. Dan cuma kita sendiri yang bisa ya mengetahui ya, itu sebaliknya atau memang berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata tidak cukup setelah orang itu beriman bertakwa, harus ada hal lagi yang bisa membuat kita sempurna dalam iman dan takwa. Poin-poin untuk bisa memantaskan diri di hadapan Allah tuh tadi Ustaz Guswar sudah sebutkan pada setiap khutbah, khotib juga menyebutkan ya, inna akramakum indallahi atqakum. Ya, sesungguhnya yang paling mulia di hadapan Allah adalah siapa yang paling banyak takutnya. Ya. Nah, takut kepada Allah sebagai pakaian orang beriman, dan orang beriman itu sendiri yang dia konsekuensi pada ucapan, pergerakan hati, dan nyatu arahnya perbuatan. Dan iman dan takwa ini akan selaras berjalan, terjaga, terpelihara kalau ada satu lagi ya, namanya ihsan. Al ihsanuhu an ta'budallah ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ya, ihsan adalah kau beribadah, bekerja, berumah tangga, berpolitik, bernegara, berpangkat jabatan, seolah-olah kedua matamu melihat Allah. Kalaupun kedua matanya tidak melihat Allah, maka yakinkan dalam hati Allah menatapmu. Nah, ternyata setelah beriman, iman itu kan menyelaraskan mulut, hati, perbuatan. Ya, takwanya melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan. Tidak akan bisa iman itu terjaga dengan baik, dan tidak akan bisa takwa itu istiqomah kalau tidak ada ihsan. Ya, merasa ditatap oleh Allah ini yang berat ini, Bang. Kalau ihsan ini sudah ada pada diri seseorang, maka sesungguhnya setiap orang itu akan sampai pada derajat yang sesungguhnya. Semua petugas, baik itu yang di KPPS atau di Bawaslu, KPU, ya, atau itu penyelenggara negara, atau calonnya, atau pendukungnya, kalau ada iman, ya, dan ada takwa, tapi nggak punya ihsan, nah, sekarang inilah yang terjadi, serabutan, ya, cuma saya doang yang paling tidak melakukan, yang lain masih ada yang baik, gitu. Jadi baik sangka yang terbalik sebenarnya. Baik sangkanya tetap salah. Buruk sangka lebih salah. Baik sangka yang seperti ini juga salah. Karena ini bukan cuma saya, tapi memang setiap kita. Untuk ihsan. Kalau bahasa Al-Qur'annya yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang berbuat ihsan. Yang dia berbuat ya, karena merasa ditatap oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk bisa pantas di hadapan Allah itu landasannya tadi takwa. Al-imtithalu bi awamirillah wajtinabu nawahi. Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ini takwa. Ya, asal katanya adalah ittaqo yattaqi. Takwa, ittiqo fahuwa muttaqi. Orang-orangnya muttaqin. Ya, meningkatkan kesadaran, ketakwaan kepada Allah sebagai landasan utama untuk memantaskan diri. Ini takwa, di dasar utama untuk bisa pantas di hadapan Allah. Ya. Kemudian yang kedua adalah ibadah konsisten. Bahasa agamanya istiqomah. Ya. Istiqomah inilah yang susah ini. Kayak kita melaksanakan pengajian ini kan susah. Perjuangan ini. Ya, ibadah yang satu dengan ibadah lain kan nggak sama itu frekuensinya. Ya, ngaji sekarang tantangannya dengan ngaji malam Jumat lalu berbeda.
Dari malam Jumat yang lusa lalu, tahun lalu berbeda. Ternyata kita masih terus ya, dengan segala halangan, rintangan terus datang ya. Ternyata masih terus. Allah lihat itu, Pak. Ya, Allah tidak hanya melihat hasil, Allah melihat proses. Proses bagaimana kita siap sebelum ngaji, mandi, pakai minyak wangi, nyiapin ya receh, uang di kantong ya buat beli rokok, buat bensin ya, atau buat sedekah, atau mungkin buat apalah yang buat kita itu bisa siap-siap ya. Semuanya modal. Jadi ternyata istiqomah juga sangat-sangat luar biasa berat ya. Kemudian dasar memantaskan lagi adalah melaksanakan nilai-nilai moral. Moral Islam adalah moral itu pada akhlak ya. Jadi bagaimana kita bisa terlihat pantas di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia kan kita udah pada jago semuanya nih. Ya. Kalau kita lagi kumpul rapat RT RW, kita tahu harus bagaimana ngomongnya dan harus bagaimana kita bersikap berperilakunya. Kalau lagi pengajian kita beda lagi. Tapi kalau di hadapan Allah itu mau di pengajian, mau rapat RW, mau kumpul dengan ya geng motor atau misalnya dengan kawan-kawan mancing, memantaskan diri di hadapan Allah itu every time, ya, every place, di mana saja, kapan saja. Dan yang lebih sangat berat lagi adalah memantaskan Allah bukan pada gestur. Kenapa? Karena Allah nggak ngelihat itu ternyata. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat ya bentukmu, Allah tidak melihat kepada rupamu, walakin Allah yanzuru ila qulubikum. Yang dilihat oleh Allah adalah hati. Setelah kita penuhi 5 waktu, puasa, sedekah, nggak cukup ternyata. Ada hati yang harus terus dijaga. Ya, qalbuhu mu'allakun billah. Hatinya harus terikat dengan Allah gitu. Kalau hatinya sudah terikat dengan Allah, setelah dia merasa matanya melihat Allah, kemudian meyakini Allah menatap dia, kemudian dianya juga terikat dengan Allah. Ini adalah cara sebagai benang untuk supaya pantas di hadapan Allah. Karena orang yang hatinya terikat dengan Allah, pasti dia akan menjaga ritme daripada akhlak, keimanan, ketakwaan, keihsanan, dan semua hal-hal yang berkaitan dengan urusan badan, fisik dalam ibadah syariat, sampai ibadah yang berkaitan dengan kolbiyah, ibadah hati. Ya, baik itu zikir yang lewat mulut atau zikrul kolbi, zikir yang hati selalu mengingat kepada Allah. Jadi kalimat judul memantaskan diri di hadapan Allah sebenarnya include dari semua amal manusia. Jadi saya selalu bilang ini berat, makin berat, makin berat, makin berat, tapi harus kita bahas. Kenapa? Karena ujungnya adalah tadi, ya, berkaitan dengan apa yang kita minta dari Allah. Kalau kita mintanya supaya Allah ijabah doa kita saat menginginkan sesuatu, kemudian kita pantaskan supaya Allah layak memberikan. Mungkin kalau permintaannya berkaitan dengan bayar utangnya biar lunas, beli mobil, beli rumah. Kalau itu udah selesai, mungkin frekuensi ritme semangat ibadah istiqomah bisa kita turunin. Tapi bagaimana kalau ternyata planningnya adalah mendapatkan keriduan Allah di dunia dan mendapatkan surga di akhirat? Berarti kan selamanya kita harus memantaskan gitu. Dan ini yang luar biasa, Pak. Sementara manusia itu punya sifatnya satu, lupa, lalai, semaunya, keluh kesah, gampang sedih, ya, sering tidak bersyukur, tidak sabar. Itu sifat-sifat manusia. Jadi kita tidak melaksanakan perintah Allah saja sudah diberi oleh Allah nilai. Tidak melaksanakan perintah Allah, tidak melaksanakan maksiat saja sudah nilai. Apalagi mampu melaksanakan perintah Allah, kasih nilai lagi. Ternyata sudah nggak takut lagi, ya pokoknya dia tinggalkan saja maksiat. Kemudian dia beribadah saja, nggak niat mau nyari surga, nyari berkah. Ditambah lagi, saya mau nyari ridho Allah. Nah, itulah yang tertinggi, pemantasan diri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah takwa, setelah istiqomah, kemudian juga menjaga eksistensi moral, etika dalam akhlak. Maka yang keempat, mulai jangan berhenti. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Studi, belajar tentang
hukum-hukum kehidupan yang dimulai sebagai sumbernya adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi setelah kita ibadah, takwa, istiqomah, berakhlak, nggak boleh berhenti. Ya, kita harus belajar, Pak. Karena kejahatan yang terjadi, kesalahan yang dilakukan oleh manusia, itu dasar utamanya adalah karena sebab ketidaktahuan kepada ilmu-ilmu kehidupan. Bahkan setelah punya ilmu, nggak boleh berhenti dia. Punya PR untuk mengamalkan. Karena berapa banyak orang yang berilmu tidak mengamalkan, justru biang masalahnya lebih besar daripada orang yang melakukan kesalahan tanpa ilmu. Makanya saya sering menyebutkan, orang pinter kalau jahat itu lebih membahayakan daripada orang bodoh yang beramal. Ya, meskipun ada konsekuensi. Orang bodoh beramal, amalnya ditolak, tidak terima. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, ya masih diampuni oleh Allah dengan syarat dia sudah belajar. Tapi orang pintar kalau melakukan kesalahan, ya dosanya dua. Pertama karena dia tahu, kedua karena dia melakukan. Tapi sebaliknya ketika dia beramal soleh, beramal baik, maka dia mendapatkan lagi dua. Satu karena ilmunya dia beramal, kedua benar amalannya gitu loh. Ngeliatin apa sih bro? Oh. Nggak berasa ya? Iya. Saya udah GR Ustadz Guswar kok menatap saya lama, nggak taunya ada binatang di sini. Ada nyamuk dari tadi nempel aja. Iya, kira-kira tadi masuk ngomong gue nih. Jadi nggak fokus dia gara-gara laler. Baru laler. Gimana kalau misalnya lagi kita di akhirat terus ada api neraka, pasti semua lupa sama Tuhannya itu. Takut ya. Baik. Nah itu belajar Pak. Maka malam Jumat, malam Senin, pengajian kita di majelis dan masjid masing-masing adalah dalam rangka untuk memantaskan diri di hadapan Allah. Yang kelima, ya menjaga lisan. Waduh ini beratnya. Salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia itu ada dalam penjagaan lisannya. Maka keluarlah kata mutiara, mulutmu harimau. Itu diambil dari kata salamatul insan fi hifzil lisan. Keselamatan manusia bergantung mulutnya. Sekarang ada undang-undang sendiri UIT kan? Itu dari apa? Ya, dari bahasa, baik itu bahasa suara, ucapan atau bahasa tulisan. Itu karena ternyata manusia itu tadi nggak cukup dia hanya taat kepada Allah, dia harus menjaga ya hubungan dengan manusia dalam rangka wa'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu. Berpegang teguhlah kepada ya kekuatan tatapan dan hubungan dengan Allah wala tafarraqu. Terus jangan sampai kita terpecah ya karena sebab urusan-urusan yang berkaitan dengan amarah atau nafsu. Nafsunya nafsu amarah. Ya ingin menghancurkan, maka dijaga kata Allah, wala tafarraqu, jangan kau berpecah belah. Ya, keluarlah akhirnya ya bersatu kita teguh, bercerai kita betul kawin lagi. RW ini pinter bener. Iya. Nomor 6, ya memperbaiki niat dan tujuan. Nah, ini selalu nih. Ya, innamal a'malu binniyat wa likulli imri'in manawa. Sesungguhnya amal bergantung niat dan setiap orang bergantung apa yang dia niatkan. Jadi untuk bisa ya Allah, aku ingin kau menatapku dan aku mulai dengan takwa, istiqomah, belajar, menjaga akhlak, ya kemudian juga menjaga lisan. Ya, tujuannya adalah untuk apa? Mendapatkan ridhomu ya Allah. Ternyata harus ada niat. Ya. Sekarang bahasa itu setelah beberapa tahun, mungkin 10 tahun ini ya, yuk kita mementaskan diri yuk di hadapan Allah gitu. Padahal itu bahasa dulu, karena dulu orang nggak, ayo dong, taat dong, tunduk sama Allah, jangan malas ibadah. Nggak mempan orang gituin. Akhirnya keluar kata-kata itu. Ya, yuk sama-sama kita memantaskan diri di hadapan Allah. Iya, jadi kata judul kita hari ini, malam ini tuh memang sudah digaungkan oleh orang ya, bahasa halus. Kenapa? Karena diperintah susah, maka dirubah bahasanya dengan yuk pantaskan diri. Nah, orang yang dengarnya kalau orang pinter, oh berarti arahnya sudah seperti yang saya sampaikan. Tapi kalau orang yang nggak paham, mantas sendiri itu gimana ya gitu. Ya, tadi bunyinya tadi takwa, beriman, kemudian istiqomah, kemudian menjaga akhlak,
kemudian belajar ilmu agama. Nah, terus yang keenam, memperbaiki niat dan tujuan. Ini penting. Ya, niatkan pada setiap apapun tujuannya adalah untuk ya Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, yang ketujuh, kontrol diri. Ya. Nah, ini yang susah ini, kontrol diri ini. Ya, kadang kita ini bisa ngontrol mata, tapi kita nggak bisa ngontrol lisan. Ya, bisa mengontrol lisan, tapi tidak bisa mengontrol telinga. Maka disebutkan kontrol diri berarti mampu mengontrol semua. Inilah tadi kalimat daripada maqalah, man arofa nafsah faqad arofa robbah. Artinya apa? Tidak hanya orang tahu dirinya akan mengenal Tuhannya, tapi orang yang mengenal dirinya, dia akan kontrol dia. Mata dengan penglihatannya, telinga dengan pendengarannya, mulut dengan ucapannya, hidung dengan penciumannya, tangan kaki dengan fusi-fusinya, hati dengan ya pergerakan ya yang ada dalam kehidupan yang dia alami gitu. Ya, ini jadi kontrol diri ini ternyata banyak ya. Karena apa tadi? Karena kita mempunyai tiga mata-mata. Mata-mata yang pertama mata-mata dari luar. Ya. Mata-mata yang kedua dari dalam. Mata-mata yang ketiga dari dalam dan dari luar. Mata-mata dari luar. Ya. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah yang diucapkan manusia dan apa yang dia lakukan tak lepas daripada tatapan dan pengawasan raqib dan atid. Terus mata-mata dari dalam. Tubuh kita sendiri mata-mata. Jadi kontrol ini. Ya. Apa dalilnya? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari itu nanti ya mulut kita dikunci, ditutup. Ya. Kemudian tangan bicara, kaki, kemudian tubuh yang lain menjadi saksi. 360 sendi-sendi tubuh kita juga akan menjadi saksi, mengiyakan atau menolak apa yang telah dilakukan oleh kita. Ini mata-mata yang kedua. Dan mata-mata yang ketiga adalah mata-mata dari dalam, dari luar. Mata-mata yang memiliki mata-mata dari luar, mata-mata yang memiliki mata-mata dari dalam, mata-mata yang memiliki semua mata, mata-mata yang memiliki mata-mata, mata-mata yang membentang luas dari barat, utara, timur, selatan, mata-mata yang kalau diumpamakan ada semut kecil hitam di balik batu yang hitam di malam gelap gulita, mata-mata ini mampu menembus ada di mana sebut kecil hitam itu mata-mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sangat mengerikan. Kalau tadi Ustaz Guswar bilang kalau seorang kiai berarti kan sudah besar dong takwanya. Ya, ternyata ya, ulamanya terbagi dua, ada ulama soleh, ada ulama su. Ya, sementara untungnya kita nggak ngaku kita ulama. Kita kan baru ini, ya, baru ya. Jadi kita masih jauh lah untuk bilang dari sana. Kalau ulama itu udah orang yang sudah memang lahir batinnya ya dia berenang di samudra ilmu dan tumpah kepada, atau disebut ulama ul amilin, ulama yang mengamalkan. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah terus dia improvisasi dan mengembangkan tarkiyah. Tarkiyatun nafs, mengembangkan diri. Ya, tidak cukup dia hidup yang penting saya kerja, pagi-pagi pulang sore, akhir bulan tanda tangan, weekend, liburan, jalan-jalan, lebaran pulang kampung. Enggak. Ternyata ada tarkiyah. Dari sini kita diminta oleh Allah, oleh nabinya, bahwa kita jangan hanya mengandalkan sholat saja. Jangan hanya mengandalkan puasa tahunan, hanya mengandalkan haji yang hajinya juga ternyata nunggu dibayar orang, umrohnya nunggu diajak orang. Ya, sedekahnya terbatas. Ternyata ada hal-hal yang bisa membuat kita punya pahala besar selain ibadah-ibadah tadi yang disebut ibadah ghairu mahdhah. Ibadah yang di luar rukun Islam yang tidak langsung seperti kerja, bisnis, berpangkat jabatan itu juga adalah ibadah-ibadah kita. Itu namanya tarkiyatun nafs. Ya, bahkan kita diminta oleh Allah untuk mencari saksi sebanyak-banyaknya. Karena suatu saat ketika amalan kita dihisap atau ditimbang tidak memenuhi target karena terlalu banyaknya dosa yang mengungguli amalan-amalan ibadah itu, ternyata karena sebab kita berbuat baik ketika di dunia kepada banyak manusia, kemudian di yaumil qiyamah, di padang mahsyar nanti, di hari nggak bermanfaat, anak, istri, tetangga, saudara pada ngacung nih. Saya bersaksi orang ini baik, dulu saya susah ya Allah. Saya tahu memang orang ini biasa-biasa saja, tapi saya pernah menikmati bagaimana rezeki yang kau berikan kepadanya ya Allah. Ada berapa orang yang kayak gitu nanti dia yaumil qiyamah.
Nah itu jadi tarkiyatun nafs dalam rangka untuk istifadah dan berfaidah. Berfaidah nafian, faidatan. Nah, kemudian orang lain yastafidu na minhu, mengambil kemanfaat dari dia. Ya. Ya, syukur-syukur istifadah itu sesama. Ya, simbiosis, mutualisme, saling memberi faidah, saling memberi manfaat. Nah, ini harus diberikan. Karena apa? Allah menghargai semua itu. Ya. Ya, selanjutnya adalah menjaga hubungan baik dengan sesama. Nah, ini selalu dikaitkan. Jadi hubungan horizontal, hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah akan aman kalau kita menjaga hablum minannas. Hablum minannas itu akan ada ujungnya kalau kita juga sudah mendasari hablum minannas dengan hablum minallah. Nggak bisa tinggal dua-duanya itu. Nah, dan yang terakhir, untuk bisa memantaskan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa filosofi dari sholat itu sendiri. Setiap habis sujud dalam sholat, ujung daripada sholat adalah salam. Habis sujud pasti salam. Habis sujud pasti salam. Artinya apa? Kalau kita sudah taat kepada Allah, hablum minallah, kita harus salam, nengok kanan kiri. Jangan sampai kita tidur dalam keadaan perut kenyang, tetangga dalam keadaan perutnya lapar. Ya, kalau itu istilah, kalau di komplek kan banyak husnuzonnya. Kita nggak tahu di tetangga itu lagi kelaparan atau tidak. Karena apa tadi lagunya Rhoma Irama, ya, rumahnya pun tinggi-tinggi, hidupnya pun nafsi-nafsi. Nah, ini maksudnya adalah sebenarnya mau di kampung, mau di kota, mau di komplek, mau di klaster. Jadi ada kepedulian. Intinya berawal dari menjaga silaturahim. Silaturahim itu lebih mengarah kepada saudara nggak saudara, pokoknya yang dia berasal dari satu rahim lah. Ya, ada yang menyebutkan ulama bahwa silaturahim itu adalah kepada saudara yang dulunya kakek neneknya kita satu rahim. Kalau sesama muslim yang tidak ada kaitan saudara, ya tidak ada kaitan dengan satu rahim, satu keluarga, namanya ukhuwah Islamiyah. Kalau dia bersaudara karena satu negara, namanya ukhuwah watoniyah. Jadi ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah ini selalu dijaga. Nah, konsep-konsep dan poin-poin daripada memantaskan diri ini sebenarnya berlaku pada semua ya tatanan untuk bisa mendapatkan derajat mulia di hadapan Allah. Ya, karena sebab tema kita ini memantaskan diri, coba kita ingatkan: satu, ketakwaan; kedua, keimanan; ketiga, ya, istiqomah ibadah; yang keempat, memiliki niat tujuan pada setiap pergerakan hidup kita. Ya, kemudian ada kemauan belajar. Ya, innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Nggak cukup KTP-nya Islam, keluarganya Islam, tapi istaqamu, harus dia mencari tahu kebenaran Islam. Sholat saya sudah sesuai belum? Nah, alhamdulillah. Di sini ya saya menyampaikan juga buat jamaah Zumiyah dimanapun berada, sudahkah ya datang kepada gurunya di kampung masing-masing, kemudian panggil gurunya atau dia datang ke majelis, ke masjid, Ustadz ini duit 1 juta, tolong sisakan waktu 10-15 menit untuk saya koreksi sholat saya. Sudah sesuai apa belum? Ya, keluarkan duit. Kenapa? Nanti dia yang tanggung jawab. Apa arti 1 juta kalau nanti di akhirat tanggung jawab? Fulan, kau sholatmu salah, rukumu belum lurus pundaknya, sujudmu belum nempel kening dan hidungnya, kemudian takbirmu masih salah, mengambang, belum ditarik ke bawah. Saya nggak tahu. Ya Allah, malaikat. Ya, saya pernah dites sama Ustadz itu. Ya, ternyata sholat saya katanya udah benar semua. Kalau salah, tunjuk aja dia. Gitu. Begitu. Ya, enaknya ada guru begitu. Ya. Maka di sini alhamdulillah bapak kan dikasih dikit-dikit doang, karena belum ada yang datang khusus. Tapi insya Allah lah, ya. Insya Allah. Kode ini. Nggak harus bayar lah kan. Oh bukan, bukan bayarnya, maksudnya sudah ada yang akan bertanggung jawab gitu loh Pak. Oh iya, ntar insya Allah tanggung jawab, kan belum kita praktek semua ya kan. Iya. Tapi sudah kayak kemarin sujud kan. Ya nanti kita rapikan lagi dari mulai takbir Allah, makanya khatapkan dulu kitab Safinatun Najahnya di sini. Insyaallah. Kan malam 11 kali kan. Nanti dari wudu, sholat. Nah, ini dalam rangka supaya
beres, jangan sampai amal ibadah kita banyak ngumpul, tapi yang pondasi sebagai tiangnya yaitu sholat dan taharah, wudu, ya. Kalau mandi nggak usah dites lah kalau mandi, ya, kecuali kalau mau dites mandi di sini. Iya. Apa awal kan mereka kasih gambaran, ya tutorialnya udah. Nah, tinggal sholat, puas sama wudu, insya Allah nanti pelan-pelan ya. Nah, ini adalah pondasi-pondasi dasar untuk bisa kita memantaskan diri dari Allah, dan ini berlaku bukan hanya untuk bapak-bapak di Majelis Kopi Uduk atau bapak ibu sekalian yang ada jamaah Zoomia, khususnya setiap kita, saya Ustadz Guswar, nggak berhenti. Anggaplah hari ini kita udah pantas dan layak diminta oleh Allah, ya. Tapi apakah besok kita sudah pantas layak lagi untuk sesuai dengan hari ini? Termasuk ya, rakyat Indonesia menginginkan ya pemimpin yang baik, yang kredibel, yang soleh, yang dekat dengan Allah. Tapi kalau sebagian besarnya masyarakatnya belum memantaskan diri untuk bisa dipimpin oleh pemimpin yang soleh, maka tidak akan dipilih pemimpin dari kalangan mereka. Karena apa? Yang Allah akan ambil pemimpin dari kalangan yang paling banyaknya. Pengen pemimpin yang baik, kitanya belum baik. Pengen pemimpin yang soleh, kita belum soleh. Ya. Kenapa dipilih pemimpin yang mungkin sekarang ini kita lihat mungkin yang akan menang ya? Yang kata dia akan menang gitu. Iya. Gimana jelasinnya? Iya. Ini kayaknya agak ekstrim sedikit nih. Iya. Kenapa pemimpin kita masih bisa joget? Karena memang rakyat kita masih senang. Jadi jangan nyalain yang terpilih. Ya. Coba kalau jamaahnya semuanya nih kayak bapak Kopi Uduk ngaji kerjaannya, terus di sana juga ngaji, nggak ada yang udah. Jogetnya ada pas kalau di kamar aja sama istrinya. Ya, nggak dibuka di umum, ahli ngaji. Tadi ayatnya tadi. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, beriman, wattaqau la fatahna. Jadi nggak usah semua jadi direktur, nggak usah jadi apa gitu loh. Cukup beriman bertakwa aja, dibuka itu pintu langit bumi. Nah, kita ini sering mengandalkan, kami ingin adanya perubahan, kami ingin melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Tapi kitanya tidak memantaskan. Ya, kita hanya mengandalkan semua yang kita inginkan kepada pemimpin. Padahal disebutkan Allah akan mengangkat pemimpin dari kalangan kalian. Dari 100% jumlah penduduk Indonesia, kalau 70%-nya saja ahlul jogediun, maka pemimpinnya juga ahlul jogediun gitu loh. Tapi kalau misalnya ngaji, insya Allah pemimpinnya ngaji. Jadi jangan hanya menyalahkan siapa yang terpilih sekarang, apalagi sampai keluar kata-kata, karena kitanya belum layak dan belum pantas dipimpin oleh orang yang sesuai dengan maunya kita. Dan mereka tidak akan pernah merasa salah itu. Kenapa? Itulah yang dia mau. Ya. Sejauh apa yang dia inginkan, segitulah yang dia dapat. Sehebat itu dia menanam, segitulah yang dia tuai. Man yazra yahsud. Siapa nanam dia nuai. Jadi, terus apa yang harus kita hadapi? Ya, kembali kepada Allah. Farudduhu ilallah wa rasulih gitu. Ya, kurang kencang doa kita. Karena doa kita kan tabrakan. Ya, doanya kencang. Ditambah lagi, ada yang doanya ditampung oleh Allah, tapi ada juga Allah yang memang memberikan hukuman. Ya, kata Imam Ali bin Abu Thalib, aku tidak takut kepada orang yang berbuat maksiat. Aku tidak takut kepada orang yang dia berbuat aniaya. Aku tidak takut ya, dengan dunia yang isinya ada orang korupsi, maling, mengambil hak orang lain. Aku tidak takut, kata Imam Ali. Yang aku takutkan adalah ketika ada kemaksiatan, yang alim, yang paham, dia diam atas perbuatan itu gitu. Nah, jadi ini koreksi kan ternyata buat kita semua gitu loh. Ya, jadi pengen pemimpin segala macam. Nanti pada ujungnya dalil yang kedua, bahwa agama pemimpin itu akan mempengaruhi agama rakyatnya. Allah memilih pemimpin dari kalangan yang paling banyak, model begitu ya begitu. Nanti ujungnya ya, yang terpilih dari kalangan mereka, agamanya bagaimana, itu kembali akan memberi pengaruh rakyatnya. Kalau yang terpilihnya modelnya begitu, kemudian jadi dia pemimpin, bagaimana kesehariannya, maka yang dia lakukan, yang dia alami, yang dia perbuat, itu akan memberi pengaruh kepada seluruh rakyat yang dia pimpin. Jadi berbalik lagi ternyata. Maka nggak cukup kita ini, ayo 01, 02. Saya lihat di sini nih ada jamaah nih, nama apa? 01.
Tulis saja 01, siapa tuh nggak tahu. Namanya bukan nama orang, di nomor 01. Ya. Jadi siapapun dia, yang di 02 tidak boleh jumawa, yang di 01 tidak boleh lalai. Ya, kita lihat calon yang diusung ternyata baik. Ya. Terus kitanya yang mengusung mulutnya kasar-kasar. Inilah sekarang yang terjadi. Gitu. Dijewer oleh Allah. Meskipun bagi kelompok yang lain, hati-hati ini ujian juga. Ya. Padahal sudah dikasih tahu kan. Ya, kita tidak boleh tahu ta'assub, tidak boleh taklid. Sementara disebutkan tadi ahbib habibaka haunan ma asayakuna bagiduka yaumamma wa abghid bagiduka haunan ma asayakuna habibaka yaumamma. Cintai sesuatu sedang-sedang saja, karena suatu saat bisa menjadi musuh yang paling dibenci, dan benci sesuatu sedang-sedang saja, karena suatu saat bisa menjadi orang atau sesuatu yang paling dicintai. Karena Allah menguji atas apa yang sangat manusia sangat-sangat cintai, dan Allah menguji atas seseorang yang sangat-sangat dia benci. Supaya apa? Dibuat netral, karena Allah ingin yang paling sangat dicintai oleh hambanya adalah cuma Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Jadi ke depan, ya kalau kita ingin diberikan pemimpin yang baik, yang soleh, ya kita nggak tahu juga bahwa mungkin ada kulit yang dibuka dengan tampang yang seperti itu, tapi dalam hatinya baik, kemudian di tengah jalan Allah kasih hidayah, nggak ada yang tahu. Ya kita berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Siapapun yang di depan kita harus support, kita harus dukung selama dia berada di jalan Allah. Masya Allah. Kayaknya udah panjang lebar ini. Udah selesai kelihatannya ya. Langsung tutup doa aja. Iya. Jadi saya juga teringat ini Kimo ya. Tapi sebelumnya saya pengen ngomong gini Pak. Sesuai dengan pertambahan usia, biasanya itu kesadaran untuk memantaskan diri itu semakin tinggi. Betul nggak? Ya kan? Kalau lagi masih muda, ya merasa bahwa ya udahlah, masih banyak yang pengen dilakukan ya untuk mencapai hal-hal yang bersifat materi. Nah tetapi ketika sudah semakin usia bertambah, maka kesadaran ya pendulumnya itu sudah bergeraknya beda gitu. Tidak lagi yang dikejar adalah sesuatu yang bersifat materi, tetapi ada sesuatu yang lebih membuat hati itu tenang gitu. Makanya kenapa akhirnya masjid itu ramai ya didatangi oleh orang-orang yang tua Pak. Nah makanya kenapa juga anak muda ya, anak muda itu diberikan hadiah oleh Allah. Salah satunya yang mendapat naungan di surga nanti adalah anak-anak muda yang hatinya terpaut dengan masjid gitu. Artinya selagi dia masih muda, diisi dengan kegiatan-kegiatan keislaman. Nah ini yang sungguh sangat luar biasa. Tapi sekali lagi bahwa tadi guru kita sampaikan, untuk menjaga keistiqomahan ini bukan sesuatu yang gampang gitu. Nah inilah perlunya ya kita terus belajar dan punya guru dan dekat dengan komunitas yang selalu mengajak kepada kebaikan, supaya warna yang kita munculkan adalah warna kebaikan. Saya teringat dengan mungkin ada kaitannya juga nih ya, di dalam kitab yang biasa dipakai oleh teman-teman dari jamaah tablik itu, Fadilah Amal. Nah ini juga saya pikir ada kaitannya ini dengan memantaskan diri. Ya, ada 6 sifat sahabat yang sifat-sifat ini kemudian menjadi pedoman ya di dalam dalam pergerakan atau dalam membentuk karakter. Yang pertama itu selalu menegakkan kalimat la ilaha illallah di mana saja. Nah tadi sudah dijelaskan oleh Kimo ya, bagaimana kita ini sebenarnya dimanapun kapanpun ya selalu harus apa, di dalam hati kita itu ada kalimat la ilaha illallah. Nah sehingga kita merasa tadi ya diawasi, ya merasa bahwa Allah itu dekat. Makanya kalau ada ditanya di mana Allah itu, kan dijawab wa iza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi annahum yarsyudun. Apabila ada yang bertanya kepada engkau tentang aku, maka katakanlah aku ini dekat. Nah harusnya ketika Allah itu dekat, kan harusnya udah selayaknya memantaskan diri. Ya tapi maklumlah yang namanya manusia seringkali lalai. Makanya kenapa kemudian selalu ingin menegakkan kalimat la ilaha illallah. Dan yang kedua itu adalah sholat. Tadi juga sudah dijelaskan oleh guru kita. Karena sholat ini
membentuk perilaku yang disiplin, membentuk ketaatan, membentuk ritme dalam kehidupan, mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, yang ketiga itu ilmu ma'azikir. Bagaimana kemudian kita mencoba menggali ilmu. Nah, ini agak lucu, agak ini Kimo. Justru sholat dulu baru ilmu di situ ya. Saya kemudian berpikir kenapa demikian? Ini saya sering ngomong gitu loh. Kisah tentang almarhum Uje ketika bertemu dengan anak-anak yang lagi nongkrong, ditanya, udah pada sholat belum? Gimana kita mau sholat, Je? Kita masih maksiat. Boro-boro mau sholat. Terus apa kata Uje? Ya kalau nunggu lu kelar maksiat, kapan mau sholat lu? Terus gimana? Udah sholat aja. Biarkan amalan sholat itu akan mengajak, menarik dirimu menjadi lebih baik lagi. Kalau nunggu kemudian orang itu tahu ilmunya, nggak akan sholat-sholat juga, Pak. Lakukan itu. Nah, kemudian yang tiga adalah ilmu ma'azikir, sambil terus mencari, menggali, memahami. Ya, yang keempat ini apa? Ikramul muslimin, bagaimana berbuat baik. Tadi juga guru kita sudah jelaskan. Berbuat baik ini kepada sesama muslim, inilah yang akan membuahkan. Karena bisa jadi kita nanti di akhirat akan mendapatkan amalan yang kita tidak tahu. Amalan apa sebenarnya dan dari mana? Ternyata ini adalah amalan yang pernah kita lakukan kebaikan kepada orang lain. Makanya kalau ingin melakukan kebaikan, rumusnya apa? Melakukan kebaikan lupain, melakukan kebaikan lupain. Tapi kalau melakukan dosa, harusnya diingat terus. Jangan terbalik. Dosa dilupain, kebaikan diingat-ingat. Ini yang bahaya gitu. Iya. Nah terus yang ke berapa tadi? Yang kelima baru tadi bicara mengenai niat, gitu. Niat kepada Allah, dan yang terakhir itu adalah dakwah fi sabilillah. Nah, ini saya kira saling keterkaitan. Kenapa kemudian dakwah menjadi bagian karakter? Karena ketika orang menyampaikan dakwah, maka sebenarnya dia sedang mendakwahi dirinya sendiri gitu. Ya kan? Ketika kita ingin mengajak orang supaya baik, ya kadang-kala kita masih melanggar. Tapi kalau itu terus dilakukan, akhirnya malu sendiri, Pak. Merasa tidak pantas sendiri, gila ya. Gue ngajak orang begini sementara gue begini. Ya, nah jadi sebenarnya ketika orang berdakwah itu bukan dia sedang mengajarkan orang. Pada hakikatnya adalah dia sedang mengajarkan dirinya untuk menjadi baik. Semakin tajam dia berbicara, sebenarnya pisau itu berbalik kepada dirinya sendiri. Ya, sebagaimana keikhlasan itu diibaratkan sebuah busur. Ya, tentu kita tidak ingin bahwa busur itu berbalik ke kita. Karena apabila busur itu berbalik ke kita, maka diri kita akan mati. Nah jadi saya pikir ada kaitannya ya, walaupun ya ini saya hanya ingin menangkap isyaratnya saja bahwa ternyata ya sifat sahabat ini juga menjadi bagian dari diri kita ya untuk bisa memantaskan diri kita itu di hadapan Allah. Nah mungkin ya itu apa sekedar sedikit tambahan ya dari apa yang disampaikan oleh guru kita Kimo. Baik, ada yang ingin didiskusikan Pak, silakan. Atau yang ingin bertanya di Zoom juga boleh. Iya, jadi tadi sambil nunggu yang nanya ya. Jadi kepada diri sendiri supaya kita mampu menjaga frekuensi dan volume dekat dengan Allah adalah melupakan kebaikan dan mengingat kesalahan. Nah, itu kalimat hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ya, hitung-hitung dirimu sebelum kau dihitung. Artinya muhasabah. Ya. Nah, itu rumus ke langit ya. Kalau rumus ke horizontal kepada manusia, kepada orang lain kita selalu ingat kebaikannya, melupakan kesalahannya, dan kepada kita untuk orang lain kita ingat kesalahan kita dan melupakan kebaikan yang kita lakukan kepadanya itu. Jadi karena sekarang ini orang banyak yang terbalik ya, kesalahan orang diingetin, kemudian kebaikan diri yang diangkat, ditambah lagi diabadikan oleh media, baik itu media TV atau media sosial yang kita kenal dengan jejak digital atau rekam jejak digital ini. Kalau udah ada satu orang yang kelihatan salahnya, maka video dia keluar semua untuk dia itu. Ya, jadi sekarang sebenarnya kalau nyari keselamatan tuh susah luar biasa. Ya, enggak tahu itu termasuk kepada gibah atau memang ya ini adalah demokrasi ya. Jadi demokrasi ini bagusnya adalah setiap orang punya kesempatan untuk bisa tampil. Jeleknya adalah
Setiap kita mampu untuk membicarakan orang lain. Sementara disebutkan sekali nyebutin keburukan orang yang orang itu kalau andai dia tahu dia nggak suka, itu namanya ghibah, maka menghilangkan 10 amal ibadah. Iya, saya satu suar ngomongin si A, kalau si A ini nggak tahu urusannya nggak terlalu jelek, misalnya ngomongnya cuma yang nggak nyaman aja. Tapi kalau si A itu tahu kalau dia dengar tuh kemudian nggak suka kalau dia diomongin, itu ghibah namanya. Ya, tadruna mal ghibah. Kalian tahu nggak ghibah? Apa itu ya Rasulullah? Menyebut ya tentang seseorang keburukannya, andai dia tahu dia nggak suka, itu ghibah. Gitu. Maka siapa yang berghibah, 1 dia kali berghibah 10 amal ibadah habis. Gitu. Sekali 10. Dalam sehari 3 kali nyebut nama orang, berapa? 30. Umroh yang ongkosnya 30 juta dianggap 1. Gara-gara ghibah habis selesai itu. Jadi maka nanti di akhirat tuh ada istilah orang muflis. Ya, atadru namal muflis. Kalian tahu nggak muflis? Sahabat menjawab, ya, bokeh ya Rasul, nggak punya duit. Lah, bukan. Orang yang banyak dosa, bukan. Apa lagi? Ya, akhirnya disebut orang yang merasa sudah banyak amal ibadahnya, umrohnya tiap tahun, sholatnya 5 waktu, sedekahnya juga ada, ya. Tapi ternyata pas di akhirat dibuka buku catatannya, semua amal ibadahnya habis. Karena apa? Karena dosa yang menghabisi amalnya. Di antaranya ada tadi ghibah. Nah, ini baru ghibah, belum maksiat lain gitu loh. Jadi makanya, tapi ada juga yang ngomong, kita daripada ngomongin orang mending kita bully orang di depannya. Sekarang ngetren juga. Ya, sehingga keluarlah kalimat-kalimat dasar centong dapur, dasar keset WC, dia baca itu kan bahaya juga kalau menyakiti hati ya. Nah, sehingga akhir keluar bahwa mulut yang tidak baik akan mengajari hati juga menjadi buruk gitu. Nah, jadi PR kita ini banyak Pak sebenarnya. Terlepas dari tema ini, ditambah lagi tema ini, bagaimana kita bisa pantas? Contoh kecil secara logika lah. Nanti Pak Camat mau datang, siapin rapihin biar pantas kalau dia datang. Nah, itu kan kita nggak pakai disuruh tuh langsung bergerak. Ada sampah langsung keluarin karpet disiapin, kursi dirapiin segala macam. Ya meski paling 1-2 orang tuan rumahnya bersihin rapihin tuh jangan sampai pada berantakan. Oh langsung rapi tuh. Karena apa? Logikanya main, rasanya main. Nah sementara, ayo Allah lihat kita nih setiap saat 24 jam. Pantesin yuk, kira-kira dari mana kita benahnya nih? Dari mana? Pakaian. Oh ternyata Allah nggak ngeliat pakaian karena Allah lebih tahu dia yang menciptakan. Apa? Hati, amal, ya. Kemudian istiqomah, kelanjutan, niat. Kemudian memenuhi semua yang dimau oleh Allah, menjaga ritme mulut hati perbuatan. Kemudian mau istiqomah belajar, kemudian menjaga etika, banyak banget bilang. Sementara untuk bisa melakukan itu semua butuh ilmu. Kita masih adalah PR ini. Ya, ngaji dalam rangka mencari ilmu. Jadi PR perjalanan kita masih jauh. Bagaimana bisa ketika kita di titik itu ternyata mampu sombong, mampu kita mengecilkan orang, mampu kita merasa lebih baik, jauh luar biasa. Fauqa kulli dzi ilmin alim, di atas orang alim ada lagi orang alim, di atas langit ada langit, dan terus gak ada batas. Sampai kapan? Ya, sampai kita sama-sama pulang kampung ke akhirat nanti gitu. Sebenarnya ngeri Pak. Ngerinya kenapa ya? Tadi Kimo bilang bahwa orang yang muflis itu ya, jadi di akhirat ternyata zong gitu. Karena peluang dosa itu sebenarnya jauh lebih besar daripada peluang orang mendapatkan kebaikan. Ketika orang berbuat baik tanpa didasari oleh keikhlasan atau diungkit-ungkit, hilang tuh. Tapi berbuat dosa nggak perlu pakai ikhlas, nggak ikhlas Pak. Nggak mungkin misalkan kemarin ada orang udah hijrah, dia udah tobat, diajak dugem sama temannya, dugem yuk, akhirnya jalan lagi dia. Nah kemudian ditanya pas besokannya, wah katanya lu udah tobat loh, kalau dugem lagi, gue dipaksa sama temen lo, terus kenapa? Gue gak ikhlas tadi malam dugem, gak bisa. Tetap itu hitungannya adalah dosa gitu. Nah jadi peluangnya itu sebenarnya lebih besar, makanya akhirnya ya ini perlu sama-sama tadi kita introspeksi diri gitu. Jadi tambahannya adalah ini amal baik,
kemudian ini amal buruk, ya, atau maksiat dah. Ketika di akhirat ada hari hisab, ada hari pertimbangan. Jadi kalau orang berbuat maksiat, amal baiknya itu nggak hilang gitu. Nanti tinggal dihisab dan timbang. Tapi kalau dosa hati seperti gibah, namimah, adu domba dan segala macam itu, ya, itu nanti di akhirat tuh sebelum kita sampai ditimbang dihisab, catatan amalnya habis dulu itu loh. Itu yang tadi disebut zong tadi loh. Nyangkanya ada aja, saya kan sholat, saya kan ibadah. Pas cek ternyata nggak ada catatannya. Tapi keburukannya nggak hilang. Itu disebut muflis. Amal ibadahnya habis, dosanya tetap ada, tekor. Nah, jadi muflis itu tekor. Ini ditakutkan. Makanya kita banyak terus membaca istighfar, ya, dalam sehari-hari istighfar. Kemudian supaya kita disayang terus oleh Allah, jangan lupa terus banyak baca sholawat gitu. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu Muhammad, sallallahu. Insyaallah disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Baik, ini waktu sudah jam 21.35. Cepat sekali, kita 1 jam aja ya, karena mulai tadi 8:30 ya. Iya. It's okay, nggak apa-apa. 1 jam. Ada yang ingin ditanyakan Pak atau didiskusikan? Yang di Zoom silakan. Mungkin yang merasa sudah pantas atau belum, ya silahkan gitu. Ya. Baik, saya kira kalau bisa pantas buat orang pas mau kondangan, Pah lihat Pah, udah cocok belum? Udah rapi, simple aja. Tapi kalau udah pantas belum nih, kita ketemu Allah. Nah, banyak pertanyaannya. Ya. Andai mayit itu sebelum mati dicabut 1 menit sebelum dicabut nyawanya, kemudian dia masih hidup, Pah, ikhlasin aku mau tanya, aku udah pantas belum ketemu Allah? Gitu. Ya, rasanya pasti nggak bisa terjawab. Wah, banyak buat PR-nya. Makanya cukup kata Allah, seorang istri itu, ya, siapa yang seorang istri ya mati, ya, kemudian selama hidupnya sholat 5 waktu, nggak pernah sholat sunnah, cuma 5 waktu. Kemudian puasa sebulan sekali, Ramadan, nggak ada Senin Kemis, apalagi Daud, ya. Kemudian dia menjaga harga diri, menjaga auratnya, dia juga taat kepada suaminya, ya. Kemudian mati, dan ketika mati suaminya ridho, maka kata Allah, ya, malaikat berucap, udkhuli jannata min aisyik di babin, atau dari pintu mana saja, ya, masuklah kau ke dalam surga, wajabat dakhwalatul jannah, wajib bagi dia masuk surga dari pintu mana yang dia mau. Jadi sebenarnya enak banget jadi perempuan ya, sholat 5 waktu, puasa setahun sekali, jaga aurat, taat sama suami, pas mati, aku ridho aku ridho, kau adalah istri yang soleha, kau istri yang baik, masuk surga Pak. Mau nggak kita berubah kelamin Pak? Ya Allah, enak banget, tanggung jawab kita banyak. Ya, sebanyak anak itu, sebanyak itu tanggung jawab kepada kita. Simple, ya, simple. Tapi banyak wanita yang sulit mencari jalan sendiri, ya, ngeyelnya atau tidak taatnya itu terjadi di luar sana. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita, ya, dan hidayah terus sehingga keluarga kita ya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik, saya kira cukup ya. Sudah banyak tadi yang kita dapatkan dari guru kita, dan mudah-mudahan apa yang kita peroleh pada malam hari ini akan menambah pundi-pundi kebaikan buat kita, mempersiapkan diri kita untuk ya tadi dalam rangka memantaskan diri kita untuk berjumpa dengan Allah. Baik, silakan Kimo, kita akan tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'afanna karim, wa'afanna karim, wa'afanna karim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Ya Allah, sesuai dengan tema ini ya Allah, berikan kami kesempatan, kemampuan
kemampuan, kekuasaan untuk mampu memantaskan diri agar layak Engkau sayang, layak Engkau cintai, layak Engkau berikan rahmat, layak Kau berkahi, layak Kau penuhi semua hajat-hajat kami, baik dunia wa ukhra, urusan dunia dan negeri akhirat. Ya Allah ya Rabbana, bimbing kami ya Allah, kokohkan fisik kami untuk terus menunaikan ibadah ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, tidak hanya kami, keluarga kami, pasangan kami, anak-anak kami, keturunan kami, dan semua yang mencintai dicintai kami ya Allah. Berikan kami kemampuan untuk memantaskan diri di hadapan-Mu, memantaskan diri di hadapan siapa yang mencintai-Mu ya Allah, agar kami bersama-sama mereka yang mencintai-Mu kumpul berbaris di belakang bendera baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin rabbil alamin. Baik, demikian kajian kita. Mudah-mudahan Allah berikan usia kita sampai berjumpa kembali di pekan depan. Dan mari kita tutup bersama dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama Dua Dai Berbagi yang disponsori oleh